Ya, jadi ini sekitar jam 2. Gabut. Terus tiba-tiba aing mau mengutarakan pendapat aing tentang konflik Palestina Israel gitu. Aing tuh dari dulu nggak pernah berkomentar atau ngasih statement apapun tentang konflik ini semenjak aing tahu ada konflik ini, dari masih yang sekolah sampai sekarang. Karena aing sadar diri aing tuh nggak tahu apa-apa gitu. Karena kebanyakan yang aing tahu orang-orang itu kayak di sosial media atau di manapun kompak gitu ya. Yang pasti aing lihat mayoritas yang aing lihat di Indonesia, khususnya di lingkungan aing sendiri gitu ya, banyaknya pro atau memihak kepada Palestina gitu, dengan posting benderanya, terus save Palestina atau apapun gitu. Dan baru ini gitu kayak ada tiba-tiba masang emoji semangka gitu. Nah, ada yang lucu tentang semangka nih. Aing kan nggak tahu apa-apa ya. Aing ngikutin tentang konflik ini. Terus tiba-tiba pada posting semangka, termasuk kayak kiai gitu, guru-guru besar gitu. Terus aing nanya gitu ya, penasaran. Aing gak langsung cari informasi sendiri. Aing mau nanya dari sudut pandang orang lain gitu. Dan mereka jawabnya ini ada sejarahnya dulu. Jadi ada propaganda yang dilakukan Israel bahwasannya Palestina tidak boleh mengibarkan benderanya gitu. Nah, jadi mereka dulu menggunakan semangka gitu sebagai pengganti bendera Palestina, karena warna yang terkandung di semangka sama warnanya sama bendera Palestina gitu ya. Menurut aing sangat menarik, tapi kayak kalau dari kalau dari akal sehat aing gitu ya, ya begitulah, unik aja gitu pakai semangka. Tapi yang lebih mengherankan kan yang dilarang untuk mengumbar-umbar bendera Palestina itu adalah warga Palestina itu sendiri gitu. Dan artinya di luar dari wilayah Palestina itu boleh mengibarkan bendera Palestina. Terus kenapa kita malah mengumbar-umbar emot semangka gitu? Kayak kita itu bebas gitu untuk mengumbar bendera Palestina yang kita dukung itu gitu. Itu lucu aja gitu. Aing juga nonton podcast gitu, kalau nggak salah podcast siapa ya, pokoknya Om Deddy antara Bebaikal kalau nggak Ustad Rozi gitu ya. Ya kita mah bebas gitu mau mengumbar-umbar apapun tentang Palestina karena kita nggak ada larangan gitu, kita itu bebas. Tapi kenapa malah ikut-ikutan pakai semangka gitu? Dan bahkan orang-orang yang di Palestina aja gitu masih ada yang berani pakai bendera, kita yang nggak kenapa-napa gitu.
ini kan kalau menurut pemikiran aing kayak khususnya yang aing lihat itu di negara aing sendiri gitu ya, di Indonesia ini kayaknya bukan ingin pro atau mendukung Palestina secara keseluruhan, secara sepenuh hati gitu, tapi cuma ikutan tren doang gitu. Yang aing lihat seperti itu ya, jadi nggak mau tahu latar belakangnya apa. Mereka tahu sejarahnya tapi latar belakangnya nggak tahu, dan akhirnya ya udah ikutin tren aja gitu. Dan syukurnya aing nggak ikutan tren tersebut, jadi aing nggak malu gitu. Nggak tahu ya orang-orang yang udah posting malu apa enggak, tapi kalau aing pribadi malu sih. Terus aing juga makin kesini gitu ya, semakin banyak masuknya informasi ke aing gitu ya. Dan aing tuh bukan tipe orang yang ketika ada satu pendapat gitu ya, walaupun pada pendapat itu bertolak belakang dengan mayoritas pendapat yang ada, aing tuh nggak bakalan langsung berkomentar atau berspekulasi yang menurut aing itu benar gitu. Jadi aing bakal terima aja dulu informasinya, aing simpan baik-baik, menunggu informasi dari sudut pandang lain gitu. Dan karena apa ya, kita itu harus sabar gitu. Kita itu bukan siapa-siapa, jadi kita harus tahu dari orang-orang yang memang berkecimpung dalam hal tersebut gitu. Cuma kan kalau dari yang kita lihat masyarakat Indonesia gitu ya, ada podcast satu nih viral gara-gara ada beberapa pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang mereka anggap benar gitu, dan bertolak belakang dengan hati nurani mereka gitu, tiba-tiba marah gitu. Kalau menurut aing ya, selama ini dari semua podcast tentang Israel Palestina yang aing tonton dan aing simak, belum pernah ada data yang miss sama sekali gitu, maupun dari informasi dari Israelnya maupun Palestinanya. Selama ini aing belum menemukan yang literally hoax gitu. Terus kenapa banyak pemberitaan bahwa di beberapa podcast itu kayak ada hoax. Sebenarnya itu tuh kayak cocokologi doang ya kalau menurut aing. Karena apa yang disampaikan apa yang disampaikan para narasumber itu mayoritas ada sumbernya gitu. Dan kalaupun mereka mau memberikan pendapat pribadi, biasanya mereka itu bilang dulu gitu, klarifikasi dulu kalau ini tuh pendapat pribadi saya gitu. Aing tuh nonton podcastnya Om Deddy, Close the Door, Guru Gembul, terus R66 gitu ya, Pak Helmi Yahya gitu. Banyak narasumbernya, dari Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, banyak gitu. Dan dari semuanya gitu ya, aing mendapatkan informasi yang mencerahkan dan juga menarik gitu. Sampai akhirnya kemarin aing nonton podcastnya Guru Gembul di Denny Sumargo. Nah itu tuh, dari semua podcast itu aing tuh kayak nggak menemukan benang merah gitu, karena setiap narasumber itu pembahasannya berbeda-beda.
berbeda-beda sudut pandangnya. Ada yang dari politiknya, ada yang dari agamanya, ada yang dari sisi kemanusiaannya, ada yang dari kayak ya udah gitu ya, masyarakat biasa gitu, ada yang dari militer gitu. Jadi nggak tidak ada benang merahnya gitu, tapi informasinya itu berkesinambungan gitu, tapi tidak ada benang merah. Nah, ketika aing menonton podcastnya Dennis Sumargo sama Pak Guru Gembul, wah ini tiba-tiba langsung dari semua informasi podcast yang pernah aing nonton tiba-tiba muncul benang merah semua gitu. Nah, jadi gini, untuk yang pertama, aing pribadi setelah semua informasi yang aing lewati gitu ya, bahkan aing kemarin nonton video seorang Yahudi gitu ya, nggak tahu, aing nggak cari tahu dalam tentang orangnya, tapi dia ngebahas tentang kenapa orang membela Palestina sekarang, padahal dulu Yahudi lah yang dijajah oleh kaum kerajaan Islam gitu pokoknya lah. Jadi dia cerita sejarah bahwa dulunya itu justru kaum Yahudi lah yang ditindas oleh kaum muslimin gitu. Aing perhatiin gitu, ya emang sejarahnya valid dan nggak miss gitu, emang benar sejarah itu ada dan tercatat gitu. Aing merasa tertarik gitu, bahkan di thumbnailnya aja dia kayak Save Palestine tanda tanya, no, dia bilang dia sama sekali tidak ada sedikit pun dukungan ke Palestina gitu, karena dia sebagai Yahudi merasa kayak dulu kami dijajah gitu, tapi nggak ada yang peduli gitu, satu dunia ini nggak ada yang peduli. Tapi ketika seorang kaum muslim dijajah, tiba-tiba seluruh dunia peduli gitu. Itu menurut dia ya, makanya dia itu pro terhadap Yahudi di Israel. Aing gak tahu kejelasan lanjutnya dia itu mendukung Israelnya atau Yahudinya gitu. Nah, setelah Aing nonton dari kedua sisi, Aing berkesimpulan kayak kan di podcast Om Deddy juga di pas sama Buya Rozi, dia bilang bahwa di Palestina itu sendiri politiknya sedang bermasalah gitu. Dan di podcast lain juga dibicarakan bahwa konflik ini tuh enggak sesimpel itu gitu. Banyak konflik di dalamnya. Konflik agamanya ada, politiknya ada, wilayahnya ada. Dan jadi ini tuh enggak sesimpel kayak kalau semuanya pro Palestina dan nyerang Israel pasti semuanya selesai gitu. Ternyata enggak sesimpel itu. Dengan semua informasi yang Aing dapat dan benang merah yang Aing temukan gitu ya, akhirnya pikiran Aing kebuka gitu, kenapa bahkan sekelas PBB pun tidak bisa tidak bisa berkutik gitu terhadap konflik ini gitu. Ya walaupun ada konspirasi bahwa Amerika negara-negara besarnya itu seperti Amerika, terus Prancis, Cina, dan
Rusia gitu ya. Kalau Rusia udah pasti pro Palestine, cuma yang tiga ini seperti tidak ingin melakukan langkah-langkah gitu ya, kayak tidak ada protes sama sekali terhadap Israel gitu, dan konspirasinya mereka membela gitu. Nah, setelah Aing pikir-pikir ya, negara-negara yang terlihat mendukung Israel itu ya pasti ada hubungan kerjasama dengan Israel gitu. Dan yang ada juga beberapa negara yang memiliki hubungan sama Israel tapi pro sama Palestine, tapi ada pergerakan nggak ada. Nah, justru di sana karena dilema antara kerjasama dengan Israel itu sendiri. Jadi walaupun pro Palestine ya cuma ngomong doang gitu, nggak bisa gerak apa-apa. Nah, terus banyak sekali kan timbul pertanyaan kayak ini PBB kerjanya apa gitu. Itu kemarin itu kan jelas-jelas penyerangan ke Gaza itu kan udah bukan genosida tapi hampir seperti genosida gitu. Banyak sekali korbannya rakyat sipil gitu. Nah, Aing juga pas awal-awal berpikiran kayak wah ini gila gitu, ini udah kejahatan perang gitu, dan sudah sepatutnya gitu PBB mulai bergerak gitu. Tapi setelah Aing kemarin nonton video Guru Gembul di podcast Denny Sumargo, Aing sadar beberapa hal gitu. Pertama, ini itu tuh apa ya, perangnya itu bukan antara militer dengan militer gitu, tapi antara militer dan juga milisi, dimana milisi itu adalah Hamas gitu. Nah, jadi ini juga mulai ada benang merah ya, kenapa PLO waktu pertama itu bilang Hamas itu bukan bagian dari Palestina. Nah, ketika ada pendapat itu, nah Israel langsung nyerang. Kenapa bisa bebas nyerang bahkan ke sipil gitu? Karena di aturan perang yang namanya perang itu kan harus combat to combat gitu ya, jadi militer dengan militer gitu. Jadi tidak akan ada rakyat sipil di antara perang tersebut gitu. Nah, tapi kan masalahnya kemarin itu yang menyerang Israel itu kan milisi gitu. Sedangkan di aturan perang itu kan ditulisnya militer. Nah, jadi ya udahlah, mereka nggak bisa combat to combat kayak Rusia sama Ukraina. Rusia sama Ukraina itu militer dan militer, dan pas Aing lihat ada kayak bantuan tentara ataupun milisi itu tuh setelah terjadinya perang antara militer dengan militer. Sedangkan ini kan milisi dulu yang nyerang ke Israel. Jadi ketika Israel membalas karena melawannya bukan militer, ya otomatis mereka harus memusnahkan musuh mereka, yaitu Hamas. Karena Hamas ini adalah milisi, otomatis di isinya itu bukan hanya oleh prajurit-prajurit negara gitu. Isi dari milisi itu kan bisa aja civilian gitu ya, kayak warga biasa gitu dikasih senjata itu udah jadi milisi, dan dia udah masuk ke organisasi tersebut, ya udah mereka otomatis menjadi milisi. Dan itu dijadikan alasan oleh Israel bahwa mereka bisa menyerang ke area sipil gitu, karena mereka lawannya bukan militer tapi milisi.
Nah, ini membuka pikiran aing banget gitu kayak, dan ternyata ada ini pernyataan guru gembul kemarin, katanya di awal-awal penyerangan balik Israel itu juga tidak langsung menyerang dengan bombardir yang besar gitu. Mereka memberikan bom-bom peringatan di daerah Gaza, semacam alarm untuk memberikan waktu kepada warga sipil untuk mengungsi gitu. Nah, dan katanya 24 jam gitu. Nah, pemikirannya gini, ada pernyataan Buya Razi juga pas bilang Hamas nyerang dan mereka tahu bakal ada serangan balik, tapi kenapa mereka nggak evakuasi warga Gaza? Itu juga jadi pertanyaan di pikiran aing gitu, kok nyerang tapi nggak mengungsikan dulu gitu, karena mungkin kurang tahunya Hamas juga kalau mereka itu milisi. Jadi pokoknya pusing dah. jadi intinya banyak yang kurang tahu gitu. Coba kalau aing pokoknya pikiran aing tuh kacau kalau mengenai Hamas gitu ya. Karena jujur aing nggak pro Hamas atau pergerakan lainnya gitu. Karena kan aing bukan warga sana dan aing nggak merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Aing cuma prihatin aja. Nah, aing juga jujur bertanya gitu, Hamas ini kenapa nyerang terus tanpa mengevakuasi warga Gaza gitu. Padahal kalau kita tahu ya, kalau ada peperangan ya pasti Gaza jadi medan perang gitu. Kan udah dari kemarin juga seperti itu. Cuman mungkin yang aing tangkap, Hamas ini mikirnya kayak kalau diserang gitu ya, Israel diserang, mereka bakal combatnya itu bukan di Gaza gitu. Tapi kan karena Israel tahu gitu lawan mereka itu siapa, bukan militer dan hanya milisi, makanya mereka bisa masuk ke wilayah sipil. Terus masalah mengungsi kemana coba? Kesana kesini pengungsian ditutup karena jumlah pengungsinya banyak. Sedangkan ngurus pengungsi bukan cuma dikasih tempat, harus dikasih makan, harus diperlakukan secara manusiawi lah gitu. Dan biayanya nggak mungkin sedikit gitu. Dan aing nonton podcastnya Pak Helmi sama bapak siapa gitu, pokoknya dia itu pemerhati politik luar negeri. Dia bilang dulu ini ada Liga Arab, jadi semua negara Arab itu bersatu dan bilang mereka tidak akan mengakui kedaulatan negara Israel tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, beberapa negara Arab mengingkari janji tersebut dan bekerja sama dengan Israel gitu, karena ada beberapa keuntungan. Sehingga yang aing tangkap, walaupun negara Arab yang di sekitar Palestina mau bantu gitu ya, mereka juga mikirin duit mereka gitu, mikirin bisnis mereka bisnis mereka dengan Israel gitu. Karena kan kalau udah gini ya saling mengancam aja gitu. Apalagi Amerika udah nurunin militernya gitu supaya enggak terjadi kontak bantuan dari negara sekitar Palestina gitu.
supaya tidak ada interupsi gitu. Dan aing paham gitu dilema negara Arab di sekitar gitu, karena aing aing lihat-lihat yang pro sama Palestina, negara-negara yang pro dengan Palestina nggak ada pergerakan sama sekali gitu. Nggak ada pergerakan di militer dan lain-lain gitu, kecuali di bantuan ya. Kalau di bantuan banyak gitu dari negara-negara, termasuk negara Indonesia juga membantu. Cuma kalau untuk pergerakan yang bisa memicu perdamaian gitu ya, bisa memicu solusi untuk tidak ada konflik, yang nggak ada. Dan ada Aing juga dengar asumsi kalau Hamas itu kenapa nyerang duluan, karena Hamas nggak punya pilihan lain gitu. Karena kan harusnya nyerang Israel itu nggak cuma dari Hamas doang gitu harusnya, tapi ada bantuan dari negara-negara sekitar. Cuma ketika Hamas menunggu, nggak ada yang nyerang-nyerang gitu, jadi Hamas melakukan pergerakan sendiri. Dan itu juga sebenarnya banyak setujunya dengan Buya Rozi ya, kalau masalah politik negara Palestina itu sendiri yang sangat bobrok dan kacau gitu. Lagi perang tapi ada masalah sendiri di internalnya gitu. Menurut Aing juga itu menjadi faktor yang bikin Palestina itu sendiri jadi bobrok gitu. Dan Aing tuh jadi nggak ada simpatinya terhadap Palestinanya gitu. Aing tuh jujur aja nggak ada simpati sama sekali gitu sama Palestina itu sendiri gitu. Karena pemerintahan di dalamnya juga kacau juga gitu. Justru fokus Aing sekarang itu kayak Aing lebih simpatinya kepada civilian gitu, warga lokal, para masyarakat sipil yang harusnya tidak terlibat dalam konflik gitu, mau tidak mau terlibat karena wilayahnya kecil, lalu di dalam negaranya itu sendiri ada konflik segala macam gitu. Jadi Aing juga bingung gitu kalau Aing bilang kayak pre Palestine segala macam gitu. Aing tuh kayak bukannya Aing mendukung Israel gitu ya. Aing juga nggak suka sama Israel karena gimana ya, Israel itu menurut Aing adalah Yahudi yang sudah dirasuki dengan hawa nafsu yang tinggi dan kekuasaan segala macam gitu. Karena yang Aing tahu Yahudi yang di luar Israel tuh kayak baik-baik anjir gitu, dan menarik orangnya. Tapi yang Aing lihat di Israel khususnya di dalam pemerintahannya itu kayak ambisius gitu. Saking ambisiusnya sampai melupakan kayak nggak ada common sense-nya gitu loh, nggak peduli dengan kemanusiaan segala macam. Wajar sih kalau orang sudah ambisi dan melakukan apapun untuk ambisinya, ya bakal kayak gitu. Dan Aing lihat juga banyak
orang-orang Yahudi gitu ya, yang di luaran gitu, mendukung Palestina gitu agar dibebaskan. Yang juga kalau ditanya pro Palestina apa Israel, jujur gue bakal jawab pro Palestine, karena ketika Palestinanya itu sendiri bebas dan merdeka berdaulat, maka rakyat sipilnya juga pasti damai dan tentram. Tapi seperti yang aing tahu juga, di negara Arab itu konflik internal juga banyak gitu. Nggak ada negara Arab yang nggak ada perangnya gitu. Aing lihat tuh di setiap negara Arab pasti ada aja perangnya gitu di suatu wilayah gitu, mau itu perang saudara atau perang dengan negara Arab lainnya gitu. Yang aing lihat itu kayak walaupun sekarang Palestina satu gitu ya musuhnya, yaitu Zionis Israel, tapi nggak menutup kemungkinan ketika mereka sudah merdeka dan berdaulat pasti ada konflik lagi gitu. Dan Aing setuju dengan Buya Rozi tentang hal itu. Pasti akan muncul gerakan-gerakan radikal, itu sudah pasti di setiap negara suka ada. Pokoknya ya kemerdekaan itu penting ya. Kalau menurut Aing itu misi utama. Jangan langsung berpikiran dengan hal ke depan yang lebih jauh gitu. Terus kemarin banyak yang benci sama Buya Rozi gara-gara pernyataan itu. Ya itu menurut Aing itu kan ya cuma pendapat doang. Ya pendapat dia bukan absolut gitu, absolut valid, enggak. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak gitu. Makanya tapi kan itulah menariknya itu, kita berpendapat ya, karena menurut Aing juga pasti bakal begitu. Walaupun sudah berdaulat dan merdeka, ya suatu negara pasti ada konflik internalnya. Negara kita aja kayak gitu. Udah merdeka apakah langsung senang-senang? Enggak. Kita udah melewati banyak konflik, dari gerakan-gerakan reformasi yang ingin berdiri sendiri gitu, radikal, bahkan sampai sekarang kita masalah dengan KKB belum selesai, banyak banget dah. Apalagi Palestina yang akan baru merdeka gitu. Yang percaya sih Palestina pasti akan merdeka jika dimulai dari dalamnya gitu. Dari dalamnya udah bener dulu gitu. Ini kan gimana mau merdeka gitu, milisi terbesar duanya aja, yang satu pengen diplomasi, yang satu pengen cara perang gitu. Ya gimana mau mencapai kemerdekaan dan damai gitu. Di dalamnya aja udah ada dua sisi gitu. Karena yang aing tahu, bangsa itu adalah suatu kelompok yang memiliki satu rasa sakit yang sama, satu tujuan yang sama, sehingga menghasilkan pendapat yang sama, sehingga solid gitu, dan terjadilah sebuah kekokohan gitu. Makanya bisa berdiri sebagai negara gitu. Nah kalau kita lihat sekarang, dari dua milisi terbesar aja gitu, ini udah beda pendapat. Gimana mau terjadi perdamaian gitu, gimana mau mencapai kemerdekaan gitu. Kalau kayak gini kan harus ada campur tangan dari luar gitu. Tapi kalau menurut aing, seberapa besar apapun gitu ya bantuan dari luar, ya kalau di dalamnya kayak gitu mah aing pesimis jujur aja sama kemerdekaan itu. Tapi aing optimis bakal merdeka gitu,
apapun caranya pasti akan merdeka dan berdaulat gitu. Ya cuma tolonglah itu di dalamnya itu aja sih. Dan kesimpulannya kayak aing tuh untuk sekarang ini belum bisa mendukung Palestinanya. Mindset aing mendukung untuk kemerdekaan Palestina, tapi tidak mendukung apa yang terjadi di Palestina itu sendiri. Tapi hati aing mendukung rakyat sipil Palestina, itu straight to the point gitu. Yang aing dukung rakyat sipilnya gitu, yang terkena imbas dari Israel dan dari dalam Palestina itu sendiri gitu. Dan aing lebih kasihannya gitu sama rakyat Palestina yang nggak tahu apa-apa gitu, yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba harus menjadi korban dan mau tidak mau harus mengikuti perlawanan mujahid gitu, ikut-ikut dalam perang gitu. Padahal mereka tidak tahu apa-apa, mereka cuma pengen hidup damai bersama keluarga mereka gitu. Itu sih yang aing lihat ya. Dan nggak tahu harus ngomong apa lagi gitu. Karena ya mau sebesar apapun gitu demo di berbagai negara, Save Palestine, Free Palestine, tapi ketika kita lihat Palestinanya itu sendiri gitu ya, maksudnya kayak pemerintahan politik gitu ya sekacau itu gitu. Dan akibat kesemrawutan itu yang menjadi korban adalah rakyat sipil. Jadi aing tuh kayak emang dari dulu juga kayak mau pro Palestina, tapi ragu-ragu gitu, karena dari dulu kenapa sih gitu nggak ada sesuatu yang kokoh di Palestina itu sendiri gitu. Kenapa sih dari dulu kalau ada perang gitu pasti yang kena imbas gedenya itu ya Palestina itu sendiri gitu. Kenapa enggak seimbang gitu kerusakannya? Kenapa harus Palestina yang lebih bobrok gitu ketika terjadi saling menyerang gitu? Dan juga aing nggak pernah dengar beritanya, mungkin karena aing nggak cari juga, tapi media tidak pernah membombardir gitu memberitakan bahwa tentara Israel dengan tentara Palestina ya, maksudnya yang tentara yang benar-benar tentara yang terlatih, yang dibiayai oleh pemerintah gitu ya, combat gitu. Nggak pernah dengar, nanti yang cari sih nggak pernah dengar, nggak cari juga, karena kalau itu pun ada pasti kan itu bakalan jadi topik utama. Tapi nggak pernah, yang pernah dengar ya cuma gitu, Israel lawan Fatah, Israel lawan Hamas, Israel lawan pergerakan perlawanan,
dimana itu tuh milisi gitu. Jadi kalau yang namanya milisi kan mereka nggak punya markas militer. Markas mereka ya bisa jadi rumah, masjid, rumah sakit, tempat-tempat umum. Dan keberadaan mereka jika terdeteksi oleh lawan, ya mau nggak mau bakal diserang, dan yang terkena imbasnya ya orang-orang sipil. Ya itulah perang. Kalau mengesampingkan kemanusiaan ya gimana, ya itulah perang. Waktu perang dunia kedua ke satu ya seperti itu juga. Dan ada aturan perang yang bilang jangan serang rakyat sipil, jangan serang tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain gitu ya. Pokoknya tempat umum untuk sipil. Ya kalau tentara lawan tentara mah ya ngapain juga nyerang rakyat sipil. Pasti kan area pertempurannya juga nggak bakalan di tempat sipil. Kalaupun ya terjadi di tempat sipil, pasti kan warganya udah dievakuasi. Dan walaupun terjadi korban juga nggak bakalan masif gitu, nggak bakalan sebanyak yang terjadi kemarin di Palestina gitu. Karena kan kita tahu juga ada perang-perang yang terjadi di kota-kota gitu. Tapi sih ketika aing lihat perang Ukraina dan Rusia gitu ya, itu tuh benar-benar kayak perang prajurit melawan prajurit gitu. Dan ada pun warga sipil yang terkena imbasnya gitu. Yang juga lihat beberapa kayak warga sipil yang telat evakuasi gitu ya, menjadi korban juga gitu. Tapi ya mau bagaimana juga gitu. Ya itulah perang. Di perang tidak ada yang menyenangkan, tidak ada yang membahagiakan. Ya, pasti seperti itu perang. Dan kalau kita tidak mengesampingkan rasa kemanusiaan kita, ya kepala kita nggak bakalan jernih tentang perang. Kalau masih ada kemanusiaan ya pasti kita bakal akal sehat kita nggak bakalan berfungsi. Kepala kita nggak dingin karena kita panas. Kita bakal emosi, kita bakal berapi-api, tidak terkontrol, marah, hawa nafsu, sehingga kita ngomong tidak terkontrol, belak-belakan kesana kemari, tidak memilah-milah informasi, asal ngomong, dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak bisa menerima pendapat dari sudut pandang yang lain. Sehingga kalau kata Pak Guru Gembul, itu namanya a priori ya. Dan aing sih nggak mau jadi orang yang a priori, karena jadi orang a priori itu capek, marah-marah mulu, marah-marah terus. Udah gitu marah-marahnya bisa menimbulkan korban. Makanya aing nggak mau jadi orang yang a priori. Aing tuh usahakan kalau ada informasi, aing dengarkan dulu sampai ada informasi lain yang bisa memberikan informasi tambahan atau bahkan memberikan benang merah gitu yang menghubungkan antara informasi satu dengan yang lainnya. Jadi kembali lagi ke kesimpulan aing tuh sampai sekarang masih belum bisa pro terhadap Palestinanya. Tapi sudah pasti dari dulu, dari awal mula aing tahu tentang konflik Palestina Israel. Dan yang pasti yang aing bela adalah dari dulu sampai sekarang adalah
rakyat sipil Palestina itu sendiri. Itu tanpa ada apapun sudah otomatis bakalan aing bela. Tapi ya mau bagaimana gitu, aing tuh bukan orang-orang yang sudah bolak-balik ke Palestina gitu membantu. Aing tuh nggak bisa apa-apa. Aing tuh cuma bisa bantu dengan tidak menyebarkan hoax atau menyebarkan propaganda atau menyebarkan informasi palsu tentang konflik ini. Aing cuma bisa bantu itu. Dan aing tuh prihatin sama orang-orang di sekitar aing yang nggak tahu apa-apa dan mereka tuh nggak tahu gitu seberapa kacaunya konflik ini. Yang mereka tahu ini adalah konflik agama, padahal banyak kepentingan di dalam sana. Ya kalau tendensinya konflik agama, aing jadi mewajarkan kalau demo itu bisa sebesar itu. Karena kalau orang-orang tahu gitu kalau konflik ini tuh seperti apa, kompleksnya itu seperti apa, nuansa demonya bakal beda. Tapi kan kalau kita lihat-lihat ya, demo di Indonesia itu tendensinya lebih ke agama dan bilangnya kami mendukung rakyat Palestina karena itu saudara kami, saudara muslim kami. Padahal ini tuh bukan masalah agama juga gitu. Dan yang paling di atas itu ya ini masalah kemanusiaan gitu. Makanya aing tuh sangat pro sekali dengan kesejahteraan rakyat sipil Palestina itu sendiri. Pasti ada pasti akan ada yang bilang kayak kalau lo pro Palestinanya itu merdeka, ya pasti otomatis rakyatnya juga akan merasakan perdamaian gitu. Tapi kan untuk sekarang kan yang prioritasnya itu ya kemanusiaannya dulu gitu loh. Ya berarti kita yang harus kita selamatkan itu adalah rakyat sipilnya dulu yang menjadi korban atas kekacauan dari internal maupun eksternal dari Palestina gitu. Rakyat sipilnya dulu gitu. Ini prioritasnya sekarang. Tapi ya kalau Palestinanya gitu-gitu terus gitu ya pemerintahannya, ya sekeras apapun kita menolong rakyat sipilnya ataupun pemerintahnya nggak bakal. Itu aja sih. Tapi yang jujur sih gara-gara nonton Buya Rozi jadi overthinking gitu ya. Walaupun Palestina merdeka ya pasti bakal ada konflik-konflik juga nih gitu. Tapi ya aing tetap berpikir dengan kepala dingin kayak ya udah itu mah cuma pendapat doang. Bisa bener bisa enggak. Karena kan kita manusia ya nggak bisa melihat masa depan. Jadi yang penting Palestinanya merdeka dulu. Itu yang paling penting. Dan prioritas yang sekarang adalah rakyat sipil ini nih, manusia-manusia yang tidak ada hubungannya dengan konflik ini yang harus ditolong. Ya, gitu aja deh. Save civilian Palestine and then save the government of Palestine. I think that's kinda hard. And after that, let
we have peace in our mind, in our heart, in our world, right? Penting merdeka dulu. Dan jangan lupa sama konflik di negara sendiri. Banyak saudara-saudara kita yang di negara kita sendiri yang sedang berkonflik sekarang. Kita boleh menolong yang di luar-luar sana. Jangan lupa, ini keluarga kita sendiri loh, yang di satu negara ini loh masih ada konflik ya. Jangan lupa juga, karena kalau kita terlalu fokus keluar, maka konflik yang di dalam negeri kita sendiri akan menjadi besar. Jangan lupa